Kementerian BUMN memastikan akan membubarkan 7 perusahaan plat merah pada semester kedua tahun ini. Sebab 7 perusahaan tersebut dinilai tidak berkontribusi pada perekonomian sejak belasan tahun silam. Perusahaan yang dibubarkan antara lain PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Glas, dan PT Kertas Leses. Sementara 4 BUMN lainnya belum disebutkan namanya. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan PT Merpati Nusantara Airlines yang bergerak di jasa angkutan udara komersil namun telah lama tak beroperasi juga masuk dalam pertimbangan perusahaan yang akan dibubarkan. Namun perusahaan ini masih memiliki aset berupa fasilitas maintenance, repair and overhaul, sekaligus kewajiban yang masih harus diselesaikan. Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional per April 2021 baru mencapai 22,3% atau 155,63 triliun rupiah. Realisasi terbanyak terjadi di pos insentif usaha 46,2% atau setara 26,2 triliun rupiah dari pagu 56,72 triliun rupiah. Sementara pos kesehatan serapannya paling rendah hanya 12% dari total pagu 175,22 triliun rupiah. Staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasanugraha mengatakan, realisasi dari program PEN sedikit banyak berpengaruh pada pemulihan ekonomi yang sedang terjadi. Kunta menambahkan, Kemenkyu akan menggelontorkan anggaran lebih cepat pada kuartal 2 2021. Harga pangan di seluruh pasar tradisional mulai menanjak jelang Lebaran. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis menunjukkan kenaikan harga terjadi di sejumlah komoditas, seperti cabai merah, beras, daging ayam, dan daging sapi. Kenaikan terbesar ditunjukkan oleh cabai merah keriting yang naik 1,38% menjadi Rp40.450 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan bermerek 1 justru harganya turun 0,64%. Meski begitu, masih ada sejumlah komoditas yang harganya stabil, seperti telur, gula, dan minyak goreng curah. Harga minyak sawit mentah atau CPO melesat tajam pada perdagangan 6 April 2021 dan menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade. Harga kontrak pengiriman Juli di Bursa Malaysia Derivative Exchange terbang 3,51% menjadi Rp4.186 Malaysia per ton. Kenaikan harga CPO dipicu oleh naiknya harga komoditas pertanian lain dan melesatnya harga minyak mentah yang mendekati $70 AS per barel. Harga minyak sawit internasional memang mencatatkan kenaikan 10 bulan berturut-turut karena kekhawatiran yang masih ada atas tingkat persediaan yang ketat di negara-negara pengekspor utama. CEO Amazon, Jeff Bezos, tercatat telah menjual saham perusahaannya hampir $2 miliar AS atau sekitar 27 triliun rupiah. Berdasarkan pengajuan ke Securities and Exchange Commission yang disusun Open Insider, Bezos menjual lebih dari $1 miliar sahamnya di awal pekan dan kembali menjual $684 juta saham pada 5 Mei 2021. Penjualan saham terjadi setelah Amazon merilis laporan keuangan kuartal 1 2021 di mana pendapatan perusahaan mengalami peningkatan. Ini bukan pertama kalinya Bezos melepas saham Amazon. Milioner berharta $177 miliar AS tersebut telah melepas saham Amazon senilai lebih dari $4 miliar di Februari 2021 dan menjual lebih dari $3 miliar saham Amazon pada November 2020 lalu.